saya Relia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Pencuri menyatroni sebuah indekos di Pekanbaru. Satu unit motor yang terparkir di garasi, raib. Kemarau panjang mengakibatkan air waduk PLTA Koto Panjang Kampar susut 1 meter lebih. Akibatnya, turbin tidak bisa digerakkan hingga suplai listrik untuk warga terancam. Memperingati Hari Guru, sebuah sekolah taman kanak-kanak di Pekanbaru menggelar aneka lomba kreasi. Kegiatan diikuti seluruh murid yang berlangsung meriah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu, tanggal 19 November. Kementerian Pertahanan bersama TNI Angkatan Laut membuat kapal perang berkemampuan tempur penuh di Batam, Kepulauan Riau. Pembuatan kapal diawali dengan peletakan konstruksi utama struktur badan kapal. Kapal dibuat di galangan kapal PT Noah II Shipyard, Tanjung Uncang, Batam. Untuk konstruksi utama, disyaratkan berat blok yang sudah selesai proses assembly minimal 50 ton. Kapal ini nantinya akan dilengkapi sistem manajemen tempur, terintegrasi dengan berbagai sensor senjata dan sistem komunikasi, sehingga kemampuan dapat lebih optimal untuk menetralisir ancaman. Kapal OPV yang sedang dibangun akan menjadi komponen strategis dalam postur TNI Angkatan Laut. Kapal ini dirancang untuk memperkuat kedaulatan dan menjamin kepentingan nasional di laut, serta memberikan efek deterrence yang efektif. Di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah, kita diingatkan bahwa kekuatan laut bukan sekedar instrumen militer, tapi merupakan mandat sejarah bagi bangsa kepulauan yang hidup, tumbuh, dan berjaya melalui laut. Pembangunan kapal OPV di PT Noah II Shipyard adalah bukti bahwa komitmen kita membina industri pertahanan dalam negeri. Kita tidak hanya membangun kapal, tetapi membangun kemandirian, kapasitas dan kepercayaan diri industri nasional agar industri perkapalan Indonesia mampu berdiri tegak dan bersaing di kancah internasional. Direktur PT Noah II Shipyard mengatakan, kapal ini didesain dengan kemampuan tempur penuh dalam rangka operasi militer. Jajaran direksi dan manajemen mohon untuk restu dari seluruh Bapak Ibu serta hadirin sekalian, agar pembangunan kapal ini dapat berjalan dengan lancar sampai waktu tibaran. Para hadirin yang kami hormati, sebagai salah satu industri galangan kapal swasta nasional, kegiatan ini merupakan suatu penghargaan tinggi yang kami terima dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. Kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk membangun kembali kapal ketiga. Kapal perang berkemampuan tempur penuh ini dijadwalkan rampung pada 10 Agustus 2028. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kapal kami mengalami lobet lambung di sebelah kanan dan minyak air. Tim gabungan dari Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Basarnas, TNI, Polri, Bea Cukai, dan Bakamla menggelar simulasi penyelamatan dalam insiden kapal tanker dan kapal motor bertabrakan di perairan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Simulasi diikuti sebanyak 500 personil gabungan dengan menggunakan kapal patroli dan peralatan lengkap. Petugas dengan sigap memadamkan api di atas kapal yang terbakar serta mengatasi tumpahan minyak agar pencemaran air laut tidak meluas. Menurut Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP, simulasi digelar lintas instansi untuk memastikan respons darurat yang efektif dan terkoordinasi. Merupakan usaha kita agar Batam sebagai pusat ekonomi, tumpahan minyak yang mengganggu wisata kita bisa diminimalisasi, dan memang ini juga menunjukkan kesiapsiagaan semua unsur di maritim. Kalau terjadi tumpahan bisa diselesaikan, bisa dilakukan penanggulangan.
Dan hari ini kita ada skenario bahwa ada tubrukan kapal antara kapal tanker dan kapal motor, kemudian ada orang jatuh ke laut, ada tumpahan minyak. Jadi simulasi ini dilakukan dan didukung kurang lebih 30 kapal yang akan melakukan pertolongan, pemadaman, dan mensimulasikan, sehingga latihan ini menunjukkan kita semuanya terlatih, kita semuanya siap, dan kalau terjadi sesuatu kita lebih siap lagi. Wakil Gubernur Kepri mengatakan pemerintah daerah mendukung peningkatan kesiapan dan ekonomi daerah. Soalnya ini adalah daerah tersibuk. Lintasan dari East Asia atau dari West Asia itu melalui Selat Malaka atau Selat Phillip atau Selat Singapura itu melintasi ke sini. Biasanya angin sangat kuat, mereka membuang, akhirnya Provinsi Kepulauan Riau, daerah Bintan, daerah Batam ini yang selalu menjadi terkena limbah tersebut. Simulasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan personel dalam mengatasi dengan cepat saat terjadi kondisi darurat di laut. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Memperingati Hari Guru, sejumlah sekolah menggelar berbagai kegiatan lomba di Pekanbaru Riau. Salah satunya di Sekolah Taman Kanak-Kanak Aisyah menggelar aneka kegiatan lomba seperti lomba menyanyi, pembacaan surat pendek, serta lomba membuat alat permainan dan lomba bercerita. Lomba-lomba ini digelar untuk memberikan ruang kepada anak-anak agar lebih berani. Sedangkan untuk para guru, lomba dilakukan untuk mendorong agar lebih kreatif dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Kegiatan ini mampu meningkatkan kreativitas guru dan membangun keberanian anak-anak dalam berbagai bidang. Kegiatan lomba bukan hanya mengasah talenta, namun juga memberikan pengalaman penting bagi perkembangan mental anak didik. Kegiatan kita pagi ini bermacam bagai lomba dalam menyambut Hari Guru Nasional. Pagi ini kita mengadakan lomba lagu solo untuk anak-anak dan pembacaan surat pendek untuk anak-anak, dan lomba guru membuat alat APE dan lomba bercerita. Anak bunda, ada yang main-main ya, kita belum istirahat. Ada pembelajaran kembali ke tempat yang tadi. Semoga di samping guru lebih kreatif kan, ini kan menambah sebenarnya istilahnya lebih diketahui orang kalau sekolah kita lebih bagus karena kemudian anak kita ini ya di samping mereka tampil menunjukkan keberaniannya lah biar bisa berani dalam segala hal gitu. Pada pagi hari ini juga Kegiatan lomba diharapkan dapat meningkatkan kecintaan dan penghargaan terhadap guru. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Mewakili tim SSJ yang bertugas, saya Seralia, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas.